Alhamdulillah sampai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua yang nonton Taulani TV, gua habis riding Sunmori Sunday morning ride. Padahal ini hari Sabtu, tapi nggak apa-apa, biar keren aja sebutannya. Tadi kita habis motoran bareng sama teman-teman. Cuacanya tadi sempat hujan di jalan, tapi kita kering alhamdulillah karena motor kita ada pengeringnya. Kita mau makan dulu, mau sarapan dulu, habis muter-muter lapar juga nih. Tapi sebelumnya gua mau kasih lihat dulu. Ini adalah Vespa terbaru gua. Ini tipenya XL. Ini XL. Ini Sprint Bagol. Sprint Bagol. Tahun 75, Om. Oh, ini XL. Oh, ini tahun 75 ya? Sama saya, Om. Kemarin nggak kelihatan 75 loh. Kelihatan 74 tuh. 74 ya. Beda setahun. Ini Om, XL juga, Om. XL juga. Jadi hari ini memang XL. Punya gua doang yang beda sendiri. Iya. Paling ganteng. Paling ganteng, warnanya juga paling jreng. Cocok sama topinya nih kan. Nah. Hah? Oh iya, makasih udah benerin. Kita mau makan dulu ya, sarapan ya. Om, ayo. Kok namanya Goodies? Ya, Kenapa? Goodies ini kan sebenarnya ini kafe buat nongkrong kita lagi ya, kalau misalnya Vespaan segala macam. Terus kan kita bingung ngasih nama apa karena kafenya kecil, Om Andre. Oh gitu ya. Kafenya cuma kecil tapi apik gitu ya. Oh, apik itu bagus ya. Karena saya orang Jawa, apik itu kan bagus. Bagus. Bahasa Inggrisnya kan good. Good. Nah, apik ini iki itu ini. Ini bagus. Jadi goodies lah. Oh, goodies itu dari kata Jawa apik. Apik iki. Apik iki. Iya. Cuman ditranslate ke bahasa Inggris goodies. Goodies. Bagus ini gitu. Kayak goodies. Ini. Nah, idenya oke ya. Oke, Bang. Ayo Om Andre, makan yuk, kita masuk. Santai. Loh, ini komplek perumahan apa nih? Ini komplek perumahannya Pertamina. Pertamina. Di Taman Patra, Om Andre. Oh, iya Kuningan. Kuningan. Iya, adem banget ya. Jadi kita semuanya ini kontraktor karena dikontrakin. Bisa begitu. Rumah dinas. Rumah dinas. Jadi sebutannya kontraktor. Karena dikontrakin. Setelah udah nggak dinas berarti sudah selesai kontrakannya. Sudah selesai kontrakannya. Ya, nanti nunggu siapa yang kontrak lagi. Om Mario udah lama ya di Di sini udah hampir 4 tahun, Om. Jabatan sih. Iya. Om Mario ini kan di Pertamina. Teman-teman juga nih ya di Pertamina. Ini ngomong-ngomong lagi pandemi begini, Om. Pasti menemui kendala juga dong. Iya. Saat ini memang dalam situasi pandemi, Om Andre, tahun 2020 kemarin, semua sektor pasti berdampak, Om Andre. Khususnya di Pertamina kita juga pastinya berdampak, Om Andre. Dengan adanya PSBB, dengan adanya semua harus diperketat untuk protokol kesehatan, kita juga pasti kena dampak. Tapi Om tetap kerja di kantor? Nah, alhamdulillah kami ini sejak mulai pandemi, sejak bulan Maret tahun 2020, sampai sekarang belum ngantor ini. Oh, jadi kita semuanya kerjanya di rumah. Tuh, jadi kantor kosong dong? Ada sih, paling satpam. Buat ngirit, karena juga kosong. Iya. Nah, jadi terkena pandeminya seperti apa, Om? Ya, jadi Pertamina kan mengalami inilah, triple shock juga ya, karena situasi market yang sangat berat. Revenue kita pasti turun, semua orang kan di rumah sehingga nggak beli bensin. Industri-industri juga menurunkan produksi juga, BBM-nya juga pasti kan juga nggak optimal. Terus kita juga kena kenaikan perihal situasi market global juga. Jadi ya kita cukup berat tahun 2020 kemarin, tapi alhamdulillah teman-teman melakukan satu pola-pola inovasi, efisiensi. Nah, ini yang kemudian membuat kita dengar tuh waktu bulan Juni tahun lalu 2020 kan, Pertamina rugi tuh. Iya, saya mendengar tuh. Ya, itu karena memang lagi berat lah, Om Andre. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras seluruh perwira Pertamina, akhir tahun lalu alhamdulillah kita malah jadi untung. Itu kok bisa kayak begitu tuh? Bagaimana menyiasatinya? Nah, menyiasatinya adalah dengan kita semua, seluruh perwira Pertamina. Perwira Pertamina itu pekerja Pertamina namanya perwira. Perwira, sebutannya perwira. Supaya semangat, supaya semangat. Nah, perwira Pertamina itu kita semua melakukan banyak sekali pola-pola, baik itu efisiensi, baik itu optimalisasi, baik itu beberapa hal yang kemudian kita bisa mengedukasi masyarakat, dan yang paling penting adalah kita tidak boleh memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kemudian kualitasnya turun. Sesuffer apapun, pelayanan masyarakat khususnya untuk BBM nggak boleh turun. Semua harus mudah nyari. Jadi mempermudah untuk masyarakat
bisa menggunakan Pertamina ya? Iya, betul. Pasti ada cara-caranya Om di situ. Ada cara-caranya. Dan itulah salah satu yang membuat Pertamina akhirnya bangkit lagi dengan membuat sebuah strategi untuk efisiensi tadi ya. Betul. Om, kayaknya enak kalau kita ngobrol di dalam. Ayo. Karena ini udah mulai agak gerah nih. Iya. Tadi udah kehujanan, kepanasan. Mending kita cari di dalam yuk. Pengen lihat juga kan kondisi di dalam kayak gimana ya kan? Dalam yuk. Yuk. Wes dalamnya. Halo, selamat pagi. Keren banget dalamnya. Ya. Ini kalau ngeliat lantainya Om, saya ingat ini nuansa-nuansa klasik ya. Iya. Jadi gaya-gaya vintage tuh begini kan? Iya. Cuman ini kita lukis. Enggak Om. Saya pikir beneran. Ya. Ini jadi keramik vintage dibikinnya. Terus ini industrial banget ya. Nuansanya tuh industrial banget. Terus di sana ada ruang meeting Om ya? Ada ruang meeting juga Om. Oh, nah ini tempat namanya? Tempat pantry-nya. Pantry-nya ya, pastry-nya semua ada di sini. Menunya enak-enak. Jadi Om kalau teman-teman ngumpul di sini Om jadi. Iya. Jadi kan selama pandemi Om Andre seluruh direksi Pertamina kalau meeting fisik ya mereka ke sini karena kebetulan rumahnya kan juga deketan ya. Rumahnya deketan. Jadi kita diskusinya di sini. Jadi ya ini jadi tempat kita nongkrong, tempat kita ngumpul, tempat kita kerja selama pandemi ini. Dan ini sudah setahun. Seandainya kalau ada umum mau datang boleh? Boleh, silahkan. Monggo, silahkan. Bukan khusus orang Pertamina aja? Ya, alhamdulillah sih teman-teman di beberapa tetangga sini juga setiap pagi habis olahraga, mereka ngopi, sarapan juga di sini Om Andre. Nah, Om Andre, karena Om Andre datang nih, Om Andre kan sultan nih. Nah, kita punya ruangan buat sultan. Oh, ada ruangan VIP. Ayo kita lihat yuk. Wih, ada lagi ternyata guys. Gue pikir ini doang. Duduk, silakan. Kita enjoy warung kecil kami. Enak banget di ruang VIP-nya. Om Mario, ngelanjutin yang tadi nih soal bagaimana Pertamina mengatasi kondisi pandemi. Bagaimana sih Pertamina bisa beradaptasi dengan seperti ini gitu? Ya Om, jadi memang dalam situasi yang seberat ini buat kita nggak pernah kena dampak ini, kita seluruh perwira Pertamina dan manajemen itu banyak sekali melakukan beberapa terobosan-terobosan, khususnya pelayanan kita untuk masyarakat, pelayanan energi untuk masyarakat itu mandatori tidak boleh turun kualitasnya. Nah, kita lakukan dengan cara kita melakukan, sekarang kita punya 4 program Om Andre. 4 program apa aja? Ya, 4 program. Yang pertama, program layanan antar kami Om Andre. Jadi, masyarakat, kita lagi coba dulu di Pulau Jawa, di kota-kota besarnya, cukup menekan telepon 135, itu semua diantar. Mau butuh bensin diantar, mau butuh LPG diantar. Jadi pelayanan kami kita kepengen lebih cepat ke masyarakat. Keren. Itu yang pertama Om Andre, supaya pelayanan kami juga tidak ada kendala. Yang kedua, kita juga punya program dengan pemerintah desa. Jadi kita kepengen semua masyarakat desa itu mudah untuk mendapatkan energinya, mendapatkan bensinnya. Beberapa waktu yang lalu, pada saat kita survei kan, dari satu desa menuju beli bensin ke satu kecamatan. Adanya di kota? Adanya kan di kota, atau di kota kecamatan Om Andre. Nah itu ada yang 20 kilo, ada yang 15 kilo, ada yang 40 kilo. Nah mereka beli bensin ke kota kecamatan, balik lagi kan sudah kurang Om Andre. Iya betul. Nah program kita di 2021 ini adalah mendekatkan ke masyarakat. Kami punya cita-cita atau rencana 10.000 desa, kita buatkan SPBU mini, namanya Pertasok Om Andre. Supaya apa? Supaya masyarakat mudah. Iya, nggak perlu lagi datang ke kota, di desanya udah ada. Dan harganya sama dengan SPBU yang ada di. Wah, mantap. Itu yang kedua Om Andre. Nah yang ketiga, kita kan juga tetap harus punya social responsibility juga. Iya. Nah untuk masyarakat yang ada di 3T, terluar, terjauh, terdepan, itu kita kasih juga namanya program BBM satu harga Om Andre. BBM satu harga maksudnya gimana? Contoh Om Andre ya, itu ada di pulau yang ada di paling utara Indonesia. Kan kemarin-kemarin itu kan susah Om Andre cari BBM dengan harga yang sama dengan di SPBU. Pasti mahal di sana ya? Karena pasti lebih mahal, karena ada transportasi, apa segala macam. Nah kita sepakat. Alhamdulillah tahun 2020 kemarin, lagi masa pandemi, kita berhasil membuat BBM satu harga di 243 titik. Wow, Nah inilah salah satu upaya Pertamina memberikan. Pasti masyarakat sana senang banget tuh. Alhamdulillah masyarakat senang, industrinya juga berjalan, ekonominya berjalan, karena harganya sama nih Om Andre. Oke. Ini yang ketiga Om Andre. Ini program yang ketiga nih. Nah program keempat Om Andre, ini kan semua harus dicek Om Andre. SPBU ini kan, nah dengan adanya era teknologi digital,
kita melakukan digitalisasi SPBU. Oh. Alhamdulillah Om Andre, bulan Desember kemarin kita sudah selesai menjalankan digitalisasi SPBU. Supaya apa sih? Sekali lagi, supaya masyarakat mudah dapat BBM, mudah dapat apa namanya yang dibutuhkan untuk keperluan transportasi. Ini sistem digitalisasi maksudnya gimana dong? Jadi ya Om Andre. Jadi digitalisasi ini Om Andre, semua SPBU kita sekarang sudah online Om Andre. Oke. Jadi kita bisa biar tahu, oh SPBU di Tarakan, SPBU di Jakarta, stoknya masih ada atau enggak. Kalau dia kurang dia bisa langsung komunikasi ke TBBM terdekat, terminal bahan bakar minyak terdekat, kemudian kita langsung supply. Datang ke sana. Nah, yang kita selalu menjadi tujuan utama kami adalah jangan sampai kualitas pelayanan kami kepada masyarakat turun. Betul. Nah, 4 hal ini pada saat pandemi kemarin, ini salah satu bentuk inovasi kami. Wow, Nah, insya Allah ini bisa lebih bermanfaat dong. Kemarin-kemarin sebelum ada sistem digital gini agak susah ya Om? Ya Om, karena kan nggak bisa dimonitor semua Om. Kalau sekarang dimonitor di kantor pusat, jadi semua kelihatan Om. Ada yang kurang, itu langsung ada alertnya. Oh ini di daerah Sukabumi, oh ini di daerah Sumatera, semuanya kelihatan Om. Nah, saya tertarik dengan yang tadi tuh Om, yang bikin SPBU Mini di desa-desa. Nanti itu berarti akan ditaruh SPBU Mini oleh Pertamina di sana? Ya Om, jadi gini. Pertashop ini kita mengharapkan bisa membantu masyarakat desa untuk ekonominya berjalan. Nah, dengan adanya SPBU Mini, itu cukup dengan luas lahan hanya 200 meter Om Andre. Jadi kalau di desa-desa, harapan kami kita bisa kerjasamanya sama BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Kita bekerjasama lagi sama pesantren. Kita bekerjasama lagi dengan beberapa organisasi keagamaan yang lain. Nah, harapan kami adalah kami bisa melayani lebih dekat. Iya, mereka menyediakan lahannya, kita yang masukin. Nah, investasinya juga sangat terjangkau, Mas Andre. Jadi menarik ini. Investasinya juga murah, kemudian harganya sama dengan SPBU yang di kota-kota. Nah, harapan kami masyarakat dapatnya optimal. Kalau saya beli naik sepeda motor 4 liter, ya tetap 4 liter yang saya bisa pakai. Iya. Tidak habis sebagian di perjalanan. Iya, ini gitu, Andre. Soalnya kasihan juga ada saudara saya di daerah sana tuh agak terpencil juga. Dia nggak ada SPBU gitu ya. Mau jalan motornya bingung nggak ada bensin, diisi sampo. Iya. Motornya nggak bisa jalan, malah keramas. Ya bersih. Iya. Oh, nih ngomong-ngomong, tadi saya masih pengen nyobain pisang goreng yang tadi. Pisang goreng Wijen. Oke, aku coba minta ini ya, Mbak. Wah ini hebat loh. Kita belum ngomong, sudah datang pisang gorengnya. Thank you. Tadi tehnya enak deh. Ada jeruknya gitu. Iya, terima kasih. Siapa namanya Mbak? Hilmi Pak. Siapa? Hilmi. Saya pikir Sastro. Mbak mau tanya-tanya dong, Mbak Hilmi udah lama kerja di sini juga? Baru 4 bulan. 4 bulan ya? Gimana nih lagi pandemi kayak gini terkena dampak nggak sih? Iya Pak, kita kena. Kita tadinya ramai jadi sepi kayak gitu. Agak sedikit berkurang ya dibanding biasanya ya. Yang penting Mbaknya sehat selalu. Itu yang paling utama. Soal ramai atau enggak udah diatur sama Allah. Iya Pak. Mbaknya harus stay safe terus ya. Pakai terus maskernya ya. Jangan teman saya suruh pakai masker malah pakai masker bengkoang. Makanya mau make up ya. Makasih ya Mbak ya. Makasih. Tuh Om, kalau ngelihat kayak barusan ini Om, jiwa Sultan saya tuh tergoncang. Iya betul. Kayak kepengen bantu gitu. Mereka ini kan mungkin pendapatannya ya cukup lah. Maksudnya nggak terlalu yang bagaimana. Apalagi terkena pandemi begini kan pasti dampaknya luar biasa. Iya. Ini gimana ya Om? Apa gua kasih modal aja untuk mereka usaha atau gimana ya Om? Emang cita-cita mulia buat Pak Sultan ini. Saya tuh begitu Om, kalau pengen taunya bantu aja gitu. Setuju Om Andre. Kita ada caranya untuk membantu Pertamina? Masyarakat. Iya Om. Oke juga nih. Kita juga ada caranya membantu masyarakat. Jadi kalau bisa Om Andre tidak hanya ngasih modal, tapi juga memberikan suatu edukasi khususnya kepada UMKM, usaha mikro segala macam. Jadi Om Andre kan bisa ngasih kail, nggak harus ngasih ikan. Oh gitu. Jadi kan mereka bisa jalan lagi lebih situ tuh Om Andre. Nah kebetulan Pertamina juga melakukan hal itu Om Andre. Oh Pertamina juga ada? Ya kita ada program untuk pemberdayaan UMKM juga Om Andre. Kita sudah membina banyak UMKM. Challenge buat Pertamina di dalam membina UMKM ini adalah supaya UMKM itu minimal bisa bertahan di dalam situasi pandemi Om Andre. Betul. Setelah UMKM binaan Pertamina bisa bertahan,
harapannya Om Andre bisa lebih mandiri Om Andre. Nah kalau sudah mandiri, sudah bisa bertahan dan mandiri, harapannya mereka juga tahu dengan teknologi-teknologi digital. Jadi mereka bisa dagang online, ya kita bantu juga ya. Nah kalau mereka sudah bisa melakukan itu, harapan kami, cita-cita kami, mereka juga bisa go global. Nah kita juga ngajak beberapa UMKM kami juga untuk pameran-pameran di luar negeri segala macam, itu juga kita lakukan Om Andre. Apa yang diberikan sama Pertamina nih Om untuk ya, seperti jadi, UMKM ini? Untuk yang bertahan saja Om, itu Pertamina memberikan pola-pola edukasi Om. Jadi bagaimana warung-warung mereka, kegiatan industri rumah tangga mereka ini, yang penting itu bertahan dulu deh. Bertahan dulu saat ini ya. Caranya gimana? Nah kita ada teman-teman di seluruh unit kita di seluruh Indonesia itu selalu melakukan komunikasi dengan UMKM tersebut. Alhamdulillah saat ini Om Andre di BUMN kita sudah membuat platform namanya platform digital UMKM. Nah harapannya seluruh BUMN itu sekarang lebih care kepada belanja di UMKM. UMKM ini ya. Jadi istilahnya produk kita dalam negeri ini produk kita dalam negeri. Ya. Dan ini menjadi KPI-nya seluruh perusahaan di BUMN Om Andre. Nah ini cita-cita yang sangat luhur Om Andre. Kenapa? Lagi situasi pandemi, semua BUMN ngasih belanja-belanja di UMKM, masyarakatnya kan juga hidup Om Andre. Gitu. Nah ini yang kita sekarang lagi bangun Om Andre. Nah, mohon doanya, moga-moga upaya-upaya kita ini berdampaknya cukup baik buat jaga ekonomi kita, khususnya di teman-teman di UMKM. Gitu Om Andre. Wah ini udah ada kesempatan nih ya buat teman-teman UMKM nih. Nah sekarang untuk pemerintah sendiri nih Om, dalam kondisi COVID begini, apa sih bentuk dukungan Pertamina terhadap pemerintah dalam menangani COVID-19? Iya Om Andre, jadi kita semuanya dalam situasi pandemi yang sama nih Om Andre. Jadi kita mesti harus siap juga, kita harus berdamai dengan situasi ini Om Andre. Jadi salah satu tugas Pertamina adalah yang pasti adalah kita seluruh pekerja Pertamina, seluruh perwira Pertamina itu harus menjalankan protokol kesehatan dulu Om Andre. Dengan menjalankan protokol kesehatan itu menjadi salah satu upaya kita mengedukasi seluruh stakeholder kita supaya mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah. Terus yang kedua, apa sih yang sudah dibantu Pertamina? Kita mensupport seluruh program pemerintah untuk memberikan layanan-layanan kepada masyarakat yang ada di daerah lokasi operasi kami di seluruh Indonesia untuk memberikan support penanganan pengadaan alat kesehatan ya, kemudian melakukan teman-teman melakukan CSR untuk kemudian memberikan edukasi tentang protokol kesehatan. Terus kita juga memberikan bantuan-bantuan khususnya CSR kepada masyarakat yang terdampak. Itu yang kedua Om Andre. Nah yang ketiga, kami alhamdulillah di bulan Mei Juni tahun lalu itu karena kebutuhan rumah sakit juga sangat mendesak untuk menangani pasien yang terpapar COVID. Kami melakukan perubahan ada di Jakarta, namanya lokasinya di daerah Simpruk. Itu sebelumnya adalah komplek Pertamina, sebelumnya adalah tempat olahraga, lapangan bola. Itu kita rubah hanya dalam waktu 1 bulan sudah menjadi Rumah Sakit Internasional Penanganan COVID. Namanya sekarang Rumah Sakit Pertamina Simpruk. Simpruk, ada sebutannya apa ya bilangnya tuh? Rumah Sakit Modular. Modular, itu dia modular. Jadi Rumah Sakit Modular Om Andre itu kita buat dengan sangat cepat. Kita bangun 300 kamar hanya dalam waktu 1 bulan. Nah kalau nggak dengan sistem modular, ya itu juga sulit akan bisa kita selesaikan. Nah kita senang rumah sakitnya jadi, tapi sedihnya adalah okupansinya penuh. Itu kan jadi kita sedih Om Andre. Ternyata masyarakat yang terdampak kan banyak. Banyak banget. Jadi kita sangat concern dengan hal itu. Nah, seluruh rumah sakit Pertamina yang ada di seluruh Indonesia itu juga kita dedikasikan juga untuk penanganan COVID Om Andre. Jadi baik yang ada di seluruh kilang, ada di beberapa kota, kami fokus juga untuk penanganan COVID Om Andre. Nah ini juga yang kami lakukan dalam rangka upaya membantu stakeholder kami di daerah-daerah operasi kami. Gitu Om Andre. Siap. Om Andre, ada satu lagi nih program kami. Jadi para perwira Pertamina, pekerja Pertamina yang pernah mendapatkan musibah kena COVID, itu kami sekarang penyintas itu menjadi pendonor konvalesen. Nah harapannya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, donor ini bisa kemudian dibagikan kepada saudara-saudara kita yang kebetulan lagi kena COVID itu Om Andre. Nah ini inisiasi dari perwira Pertamina Om Andre.
alumni COVID Om Andre. Iya, penyintas Penyintas ya. COVID Om Andre. Dan itu memang bagus Om ternyata. Iya Om. Kalau mungkin itu mesti sama kali golongan darahnya. Iya, ada syarat dan ketentuannya. Syarat. Nah, kita semuanya teman-teman yang penyintas itu alhamdulillah sudah melakukan program itu Om Andre. Wah, keren. Thank you Om Haryo. Siap Om Andre, Semoga, thank you udah mampir. Sama-sama Om, semoga apa yang dilakukan Pertamina ini tentu saja bisa membawa manfaat yang Amin. baik untuk semua. Amin Om Andre. Masyarakat ya. Thank you. Om Haryo juga harus sehat selalu. Sehat Om Andre juga. Kayaknya kita sehat. kalau motoran lagi asik nih Om. Asik nih Om. Ayo. Udara udah mulai Udara lancar lagi. iya. Tadi Enak. nanggung banget. Iya Om. Ini boleh dibungkus kan? Ayo boleh bungkus lah Om. Iya, makanya Iya iya iya. Ntar saya bawain ya Om ya. Boleh, boleh. Bungkus. Om, Siap. ini gue naksir banget sama motorku nih. Guys, ini sebenarnya bukan motor gua tapi motor beliau. Cuman karena tadi gua udah pakai, kok tiba-tiba gua cinta gitu. Gimana apa gua bayarin aja nih Om? Gini Om. Kalau buat Sultan, harga itu tidak ada. Yang penting bensinnya Pertamina. Itu penting. Oke. Sip Ayo, lah kalau kita gitu. Kita langsung aja kalau gitu kita bawa nih ke Bintaro ya kan? Nah, Om Andre, kalau ngomongin harga, kita ke rumah deh. Lebih enak. gue pengen lihat rumah Om Haryo, kan dekat-dekat sini kan? Iya, dekat Ya udah, sini. sekalian. Ayo Om Andre, Sip, mampir. Yuk.